Mengapa wanita kembali setelah menolakmu? Jawabannya tidak seperti yang sering diajarkan oleh banyak orang, teman-teman, atau bahkan para ahli hubungan. Bukan karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kamu adalah orang yang tepat, atau karena dia merindukanmu. Sebenarnya, dia tidak ingin melepaskanmu sejak awal, dan inilah kenyataan yang mengejutkan. Wanita kembali karena mereka menyesal telah kehilangan kendali atasmu. Mereka kembali karena dalam hati mereka benci melihatmu berkembang tanpa mereka. Mereka tertarik pada pria yang bisa move on, yang membangun dirinya, dan menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan mereka. Itulah pria yang selalu mendapatkan keuntungan. Dunia kencan sekarang ini sangat keras. Jika kamu masih mengandalkan nasihat lama, seperti menjadi pria yang baik, atau hanya jadi dirimu sendiri, kamu sedang menyiapkan kegagalan. Wanita tidak kembali karena kamu pria terbaik di sekitar. Saya di sini untuk memberikan alasan sesungguhnya mengapa wanita kembali setelah menolakmu. Sebuah alasan yang berakar pada perang psikologis, dinamika sosial, dan kenyataan yang tak terbantahkan. Sekarang, mari kita mulai. Tulis siap di bawah jika kamu siap membuka pikiranmu, dan tetaplah sampai akhir karena saya akan mengungkapkan alasan mengapa dia kembali, mengapa ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, dan bagaimana kamu bisa mengubah permainan ini menjadi keuntunganmu. Mari kita mulai. Nomor 1, kekuatan ketidakpedulian. Mengapa wanita bisa kembali setelah menolakmu? Jawabannya sederhana, ketidakpedulian. Saat kamu berhenti memberikan perhatian, validasi, dan respons emosional padanya, sesuatu berubah. Dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu bisa melanjutkan hidup, dan disinilah kekuatan beralih kepadamu. Di dunia yang dipenuhi kepuasan instan, like, pesan, komentar, wanita terbiasa mendapatkan perhatian terus-menerus dari banyak pria di media sosial. Namun kenyataannya, ketika kamu mundur dan menunjukkan ketidakpedulian, kamu menjadi berbeda. Ketidakpedulian adalah kunci untuk membuatnya tertarik kembali. Kenapa? Karena itu langka. Kebanyakan pria akan terjebak dalam perangkap mengejar wanita setelah dia menjauh. Tetapi kamu justru akan melakukan sebaliknya. Kamu akan fokus pada hidupmu, tujuan, dan pengembangan diri. Dengan cara itu, kamu secara alami akan menjadi pria yang dia inginkan. Contohnya, kamu sudah berkomunikasi dengan seorang wanita untuk beberapa waktu, semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berhenti merespons, menjadi dingin, atau menghilang. Pria biasa akan panik, mengirim banyak pesan untuk mencari tahu apa yang salah. Tapi kamu tidak peduli, kamu tidak mengejar, kamu tidak terpengaruh. Kamu melanjutkan hidupmu, mulai pergi ke gym, fokus pada karier, dan tiba-tiba dia kembali. Kenapa? Karena ketidakpedulianmu membuatnya sadar bahwa dia tidak lagi mengendalikan situasi. Ini kenyataannya. Semakin kamu mengejar, semakin sedikit dia menghargaimu. Begitu kamu berhenti peduli, kamu membalikkan peran, dan dia mulai mengejar kamu. Ketidakpedulian adalah magnet. Setelah kamu menguasainya, wanita akan kembali ke hidupmu dengan sendirinya. Tapi ingat, ketidakpedulian bukan berarti berpura-pura tidak peduli sambil diam-diam berharap dia mengirim pesan. Itu berarti benar-benar menjalani hidupmu dengan keyakinan bahwa kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak mempengaruhi hidupmu. Nomor 2, menemukan nilai diri di luar hubungan. Banyak pria yang salah kaprah dalam hal ini. Mereka seringkali menghubungkan nilai diri mereka dengan persetujuan wanita. Ketika ditolak, mereka merasa tidak berharga, padahal justru itu berlawanan dengan apa yang sebenarnya menarik perhatian wanita. Kenyataannya, nilai diri seharusnya datang dari dalam diri kita, bukan dari hubungan dengan orang lain. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki rasa diri yang kuat. Ketika kamu menghargai dirimu tanpa bergantung pada pengakuan eksternal, kamu menjadi sosok yang menarik perhatian wanita. Mengapa? Karena kamu tidak mencari persetujuan darinya. Kamu sudah menyetujui dirimu sendiri. Di masyarakat kita sekarang, pria sering diajari untuk meyakini bahwa hubungan atau perhatian wanita adalah ukuran kesuksesan mereka. Padahal kesuksesan sejati berasal dari penguasaan diri, dari rasa puas dengan hidup, tujuan, dan pencapaian pribadi.
Wanita dapat merasakan ketika seorang pria tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap, dan itulah yang membuat mereka tertarik kembali setelah penolakan. Contohnya, pikirkan pria-pria yang fokus pada karier, kebugaran, dan hasrat mereka, yang secara alami menarik perhatian wanita. Mereka tidak berusaha mengesankan siapapun, tetapi justru karena mereka mengejar nilai diri mereka sendiri. Ketika kamu berhenti mencari persetujuan darinya, justru dia yang mulai mencari persetujuanmu. Dan saat itulah dinamika hubungan berbalik mendukungmu. Ingatlah, nilai dirimu bukan ditentukan oleh tanggapannya, tetapi oleh apa yang kamu lakukan dengan hidupmu, baik dengan atau tanpa dia. Nomor 3, perubahan persepsi. Begitu kamu mulai menjalani hidup terbaikmu tanpa dia, sesuatu yang menarik terjadi. Persepsinya tentangmu berubah. Ketika seorang wanita menolakmu, dia melakukannya berdasarkan pandangannya tentangmu saat itu. Namun apa yang terjadi saat kamu mulai berkembang? Persepsinya tentangmu perlahan bergeser. Begini caranya. Ketika dia menolakmu, mungkin dia melihatmu sebagai seseorang yang bisa dia terima atau tinggalkan. Tapi sekarang, setelah kamu berhenti peduli, berhenti mengejar, dan mulai fokus pada dirimu sendiri, dia mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya dia abaikan. Mungkin kamu mulai rutin ke gym, penampilanmu lebih menarik. Mungkin kariermu mulai berkembang, atau kamu memposting foto liburan seru di media sosial. Tiba-tiba, kamu bukan lagi pria yang sama yang dia tinggalkan. Wanita secara alami bersifat kompetitif. Ketika mereka melihat pria yang mereka tolak berkembang tanpa mereka, sesuatu yang primal muncul dalam diri mereka. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia membuat keputusan yang salah. Mungkin saya keliru menilai dia, pikirnya. Dia malah jadi lebih baik tanpa saya. Keraguan itu membuatnya mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Dan sebelum kamu menyadarinya, dia akan kembali, mengirim pesan seolah-olah tak ada yang terjadi. Perubahan persepsi adalah salah satu alat psikologis terkuat dalam dunia kencan. Ketika kamu menjadi pria yang dia kira tidak dia inginkan, dia akan mulai meragukan penilaiannya sendiri. Nomor 4, ketangguhan emosional di tengah kekacauan. Di dunia kencan masa kini, kekacauan sudah menjadi hal biasa. Sinyal yang membingungkan, ghosting, hubungan yang penuh naik turun, semuanya adalah bagian dari permainan emosi. Namun, di sini kamu bisa menemukan keunggulan. Pria yang tetap tenang meskipun di tengah kekacauan adalah pria yang akan keluar sebagai pemenang. Banyak pria akan goyah ketika wanita menguji mereka. Mereka merasa frustasi saat wanita mulai menjauh, cemas ketika pesan tidak dibalas, dan marah saat wanita bermain dengan perasaan mereka. Namun stoikisme mengajarkan kita tentang ketangguhan emosional. Wanita tanpa disadari sering menguji kekuatan emosional pria. Mereka ingin melihat apakah kamu mampu bertahan di bawah tekanan atau akan patah. Bayangkan ini, kamu sedang menjalani hubungan yang baik dengan seorang wanita, lalu tiba-tiba dia mulai menjauh. Pria biasa akan panik, overthinking, dan mulai mengirim pesan yang terkesan penuh harapan. Namun pria dengan ketangguhan emosional tetap tenang. Dia tidak bereaksi secara berlebihan, melainkan fokus pada kehidupannya, sadar bahwa perilakunya tidak akan mengubah kebahagiaannya. Wanita sangat menghargai kekuatan emosional. Ketika kamu tidak terombang-ambing oleh permainan emosionalnya, ketika kamu tetap kokoh, dia akan melihatmu sebagai sosok yang teguh, seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Di dunia kencan yang penuh kekacauan ini, kestabilan semacam itu sangat langka dan sangat menarik. Nomor 5. Menjalani hidup dengan baik tanpa kehadirannya. Jika kamu penasaran mengapa wanita bisa kembali, jawabannya sederhana. Mereka tertarik pada pria yang bisa hidup dengan baik meskipun tanpa mereka. Ini adalah paradoks terbesar. Saat kamu menunjukkan bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang tanpa kehadirannya, dia mulai merindukanmu. Wanita cenderung menginginkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Ketika kamu menjalani hidup yang memuaskan tanpa mereka, kamu menjadi seperti sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Begini kenyataannya, saat seorang wanita menolakmu, dia mengharapkanmu hancur, merayu untuk kembali, atau tenggelam dalam kesedihan.
Namun saat kamu melakukan hal sebaliknya, fokus pada tujuanmu, mulai pergi ke gym, berkumpul dengan teman-teman, dan membagikan momen hidupmu yang lebih baik, dia tak bisa mengabaikannya. Menjalani hidup dengan baik tanpa dia bukan hanya soal tampil bahagia di media sosial. Itu berarti benar-benar membangun kehidupan yang kamu cintai, di mana kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak memengaruhi keberhasilanmu. Ketika kamu mencapai tahap ini, hal luar biasa akan terjadi. Bukan hanya wanita dari masa lalumu yang mulai memperhatikanmu, tetapi wanita baru juga akan tertarik padamu. Kenapa? Karena kamu menunjukkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mandiri, karakteristik yang sangat menarik bagi wanita. Kuncinya adalah ini, fokuslah pada membangun hidup yang begitu memuaskan, hingga kamu tak lagi peduli apakah dia akan kembali atau tidak. Ironisnya, itulah saat dia justru akan berlari kembali. Nomor 6. Kekuatan ketidakhadiran. Di dunia yang serba terhubung ini, media sosial, pesan teks, DM, banyak pria beranggapan bahwa dengan terus menjaga komunikasi, mereka bisa memenangkan hati wanita kembali. Namun kenyataannya, ketidakhadiran justru memiliki kekuatan yang lebih besar. Wanita cenderung lebih emosional. Ketika kamu berhenti merespons, ketika kamu benar-benar diam tanpa memberi kabar, kamu menciptakan kekosongan yang tak bisa diabaikan. Tiba-tiba, perhatian konstan yang biasa dia terima darimu hilang begitu saja. Dia mulai bertanya-tanya mengapa, mulai memikirkanmu lebih sering, dan itulah saatnya dia akan kembali. Coba pikirkan, jika dia sudah terbiasa menerima pesan darimu setiap hari, lalu tiba-tiba kamu menghilang, dia akan merasakan kehilangan itu. Ketidakhadiran dari sesuatu yang biasa kita dapatkan akan menciptakan kekosongan, dan dalam kekosongan itulah rasa ingin tahu dan keinginan tumbuh. Misalnya, kalian sudah sering mengobrol, mungkin bahkan pernah pergi bersama. Kemudian dia mulai menarik diri. Mungkin dia sedang mengujimu, atau mungkin dia kehilangan minat. Namun, alih-alih bereaksi, kamu melakukan hal yang tak terduga. Kamu diam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar. Minggu demi minggu berlalu, dan tiba-tiba dia menghubungimu dengan pesan acak. "Hei, bagaimana kabarmu?" Kenapa? Karena ketidakhadiranmu memicu rasa ingin tahu. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria setelah penolakan adalah terus mengejar. Namun dengan menghilang, kamu justru membiarkan emosinya bekerja untukmu. Dia mulai meragukan keputusannya, bertanya-tanya mengapa kamu menghilang, dan pikirannya mulai memainkan trik pada dirinya sendiri. Ketika dia menghubungimu lagi, kamu yang memegang kendali. Kini, kamu berada di posisi yang lebih kuat, dan kamu yang memutuskan apakah ingin merespons atau tidak. Ingatlah, ketidakhadiranmu adalah bentuk kehadiran terkuatmu. Nomor 7. Penguasaan emosional atas ego. Banyak pria kalah dalam permainan daya tarik karena mereka membiarkan ego mereka menghalangi jalan. Ketika seorang wanita menolakmu, ego sering terluka. Kamu merasa perlu membuktikan diri, menunjukkan bahwa dia salah, untuk mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayangnya. Namun disinilah banyak pria gagal, ego mereka justru menjadi musuh terbesar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan mengendalikan emosi, bukan dari reaksi emosional. Ketika ego menguasai diri, pikiranmu menjadi kabur. Kamu bertindak karena bangga dan rasa tidak aman, mencari validasi. Namun saat kamu belajar melepaskan ego, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Kenyataannya adalah, wanita menguji pria untuk melihat apakah mereka bisa mengendalikan emosi. Ini adalah proses yang tidak disadari, tetapi saat seorang wanita menolakmu, dia sebenarnya sedang menunggu reaksimu. Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan mengejarnya? Apakah kamu akan kehilangan kendali? Jika kamu melakukannya, kamu gagal dalam ujian. Namun jika kamu bisa mengendalikan emosi, tetap tenang, dan tidak peduli, kamu lulus ujian dengan sangat baik. Penguasaan emosional adalah salah satu kualitas yang paling menarik pada seorang pria. Wanita tertarik pada pria yang tidak mudah terpengaruh, yang tidak membiarkan emosinya menguasai tindakannya. Bayangkan situasi ini, dia menolakmu, bahkan mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitkan, dan bukannya bereaksi, kamu tersenyum dan berkata,
"Saya paham, semoga sukses," lalu kamu pergi. Itu adalah penguasaan emosional, itu adalah stoikisme yang diterapkan, dan itulah yang membuatnya mulai meragukan keputusannya. Begitu kamu berhenti peduli dengan pendapatnya dan mulai menjaga stabilitas emosionalmu sendiri, kamu akan menjadi pria yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Nomor 8. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu sumber frustrasi terbesar dalam dunia kencan modern adalah ketidakmampuan untuk mengontrol segalanya. Kamu tidak bisa mengatur apakah dia membalas pesanmu, apakah dia tertarik pada orang lain, atau bahkan apakah dia akan kembali setelah menolakmu. Tapi ini kenyataannya, kamu tidak perlu mengontrol semua itu. Stoikisme mengajarkan kita suatu prinsip penting. Fokuslah hanya pada hal-hal yang ada dalam kontrolmu. Segala sesuatu yang lain hanya akan membuang-buang energi. Saat kamu terjebak berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali, seperti perasaannya, tindakannya, atau keputusannya, kamu justru kehilangan kekuatan. Kamu mulai terobsesi, mengejar, dan terperangkap dalam ketergantungan serta rasa tidak aman. Tapi apa yang bisa kamu kendalikan? Pola pikirmu, tindakanmu, dan perkembangan dirimu. Ketika kamu mulai fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kamu berhenti khawatir tentang dirinya dan mulai berfokus pada dirimu sendiri. Kamu mulai berlatih di gym, memperhatikan karirmu, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Dan tebak apa yang terjadi? Saat itulah dia mulai memperhatikanmu kembali. Wanita tertarik pada pria yang mengendalikan kehidupannya. Mereka tidak ingin pria yang terobsesi pada mereka atau berusaha memanipulasi perasaan mereka. Mereka ingin pria yang percaya diri, mandiri, dan fokus pada tujuan hidupnya. Ketika kamu berhenti berusaha mengontrolnya dan mulai mengendalikan dirimu sendiri, kamu akan menjadi pria itu. Lepaskan keinginan untuk mengontrol tindakannya. Fokuslah pada pengendalian dirimu dan kamu akan merasakan perubahan besar, tidak hanya dalam hubunganmu, tetapi dalam seluruh hidupmu. Nomor 9. Tindakan lebih penting daripada kata-kata. Di zaman sekarang, kata-kata begitu mudah diucapkan. Setiap orang punya sesuatu untuk disampaikan, namun hanya sedikit yang benar-benar siap untuk membuktikannya lewat tindakan. Dalam hubungan, hal ini menjadi jauh lebih berarti. Wanita sering mendengar janji-janji, "Aku akan berubah, aku akan jadi lebih baik, aku akan melakukan ini dan itu." Namun kata-kata itu kosong tanpa aksi nyata. Inilah kuncinya. Berhenti berbicara, mulai bertindak. Jika kamu ditolak, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah berusaha meyakinkannya dengan kata-kata. Jangan hanya berkata bahwa kamu sudah berubah, tunjukkan padanya. Jangan hanya berjanji untuk memperbaiki hidupmu, lakukanlah. Fokuslah pada perkembangan dirimu sendiri dan biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bayangkan ini, kamu ditolak dan bukannya terus memohon, kamu memilih untuk tetap diam. Kamu mulai rajin berolahraga, bekerja lebih keras, memperbaiki kehidupan sosialmu, dan semua itu kamu lakukan tanpa memberitahunya. Seiring waktu, dia mulai melihat perubahan tersebut. Mungkin dia menyadari perubahanmu lewat media sosial atau teman-teman kalian yang mulai memberitahunya betapa lebih baiknya dirimu. Akhirnya, kamu bukan lagi pria yang terus mengejarnya, melainkan pria yang tak bisa dia hentikan untuk dipikirkan. Wanita tertarik pada pria yang bertindak, bukan pada yang terus membuat janji yang tak bisa ditepati. Jadi, jika kamu ingin sukses, fokuslah pada tindakan. Bangun dirimu, tingkatkan hidupmu, dan biarkan hasil kerja kerasmu yang berbicara. Ingat, kata-kata mudah terlupakan, tetapi tindakan adalah bukti yang tak terbantahkan. Jadilah pria yang bertindak, dan kamu akan menjadi pria yang tak bisa dia tolak. Nomor 10. Pandangan jangka panjang. Banyak pria cenderung fokus pada pencapaian jangka pendek dalam hubungan. Mereka menginginkan hasil yang cepat, berharap dia kembali segera, atau mencari perhatian darinya saat itu juga. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki perspektif jangka panjang. Jika kamu hanya mengejar kepuasan instan,
kamu akan kehilangan gambaran yang lebih besar. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat seorang wanita menolakmu, kebanyakan pria merasa panik. Mereka menganggap semuanya sudah selesai dan bahwa kesempatan mereka hilang. Padahal, kenyataannya, penolakan adalah bagian dari proses. Itu adalah kesempatan untuk mundur sejenak, mengumpulkan diri, dan fokus pada pengembangan diri. Ketika kamu fokus pada tujuan jangka panjang, kamu akan menyadari bahwa penolakan seringkali merupakan hal terbaik yang bisa terjadi padamu. Kenapa? Karena penolakan memaksamu untuk memperbaiki dirimu. Penolakan memaksamu untuk melihat dirimu lebih dalam dan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya? Saat kamu mengarahkan perhatian pada tujuan jangka panjang, baik itu karier, kesehatan, atau pengembangan diri, kamu akan menjadi pria yang lebih kuat dan menarik. Wanita tertarik pada pria yang memiliki visi jelas untuk masa depannya. Mereka tidak ingin pria yang terobsesi untuk mendapatkannya kembali sekarang juga. Mereka ingin pria yang fokus pada kesuksesan jangka panjangnya. Seorang pria yang sedang membangun kehidupan yang layak untuk mereka menjadi bagian darinya. Ketika kamu fokus pada permainan jangka panjang, kamu akan menyadari bahwa wanita yang tepat akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu membutuhkan mereka, tetapi karena kamu telah menciptakan kehidupan yang mereka ingin jadi bagiannya. Jadi, berhentilah mencari hasil instan. Jangan khawatirkan tentang mendapatkannya kembali besok. Sebagai gantinya, fokuslah pada membangun hidup yang kamu inginkan dalam jangka panjang. Dan kamu akan melihat bahwa penolakan hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Permainan jangka panjang selalu menang. Kesimpulan, mengapa wanita kembali setelah menolakmu? Lalu mengapa wanita kembali setelah menolakmu? Jawabannya sederhana, mereka kembali karena kamu telah mengendalikan hidupmu. Kamu berhasil menguasai emosimu, berhenti mengejar, dan mulai fokus pada pengembangan diri. Dan itu adalah daya tarik yang tak bisa diabaikan. Sepanjang video ini, kita telah membahas alasan mengapa wanita kembali setelah menolakmu. Kita telah berbicara tentang kekuatan ketidakpedulian, pentingnya mengendalikan hidupmu, dan bagaimana tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Kita juga mengeksplorasi bagaimana penguasaan emosional dan pengendalian ego membedakanmu dari pria lain, serta bagaimana pandangan jangka panjang menempatkanmu dalam posisi yang lebih kuat. Faktanya, ketika kamu fokus pada menjadi versi terbaik dirimu, kamu tidak lagi khawatir apakah dia akan kembali. Kamu terlalu sibuk menjalani hidupmu untuk peduli. Ironisnya, itulah saat dia akan kembali. Namun ketika dia datang kembali, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Kamu tidak lagi membutuhkan dia. Kamu telah menciptakan kehidupan yang memuaskan bagi dirimu sendiri. Keberhasilan, kebahagiaan, dan rasa percaya dirimu berasal dari dalam dirimu. Dan apakah dia kembali atau tidak, itu sepenuhnya tergantung padamu. Kamu yang memegang kendali sekarang. Kamu menjadi pria yang tak bisa diabaikan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu masih menginginkannya? Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa apa yang kita bahas bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Setiap dukungan sangat berarti agar kami bisa terus membuat konten yang berbicara tentang kenyataan yang dihadapi pria di dunia saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.